jelas negeri Pelau sendiri hampir sebagian dari luas daripada Kecamatan Pulau Haruku. Pemerintah negeri Pelau setiap tahunnya itu melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan melalui bidang program pemberdayaan masyarakat. Ritual adat Cakalele dan Tenun sendiri adalah merupakan ritual adat yang utama di negeri Pelau, dan ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Maluku dikenal dengan sebutan negeri raja-raja yang memiliki banyak negeri adat dan dipimpin seorang raja. Di pesisir utara Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, terdapat salah satu negeri adat yang sangat kental dengan tradisi adat dan budayanya sejak zaman para leluhur hingga saat ini. Negeri Pelau, berjulukan Mata Siri, merupakan negeri adat yang sangat menjunjung tinggi tatanan nilai-nilai adat dan budaya. Halo Sobat Mangente Negeri, jumpa lagi dalam program Mangente Negeri. Untuk edisi Mangente Negeri kali ini, saya akan mengajak Sobat Mangente Negeri untuk kita berkeliling mengunjungi negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, untuk melihat beragam potensi serta tatanan adat budaya yang ada di negeri ini. Ikuti kami dalam program Mangente Negeri. Negeri Pelau berjulukan Mata Siri merupakan satu dari 11 negeri adat yang berada di Kecamatan Pulau Haruku. Secara geografis, negeri Pelau berbatasan sebelah timur dengan negeri Hulaliu, sebelah utara berbatasan dengan negeri Selat Seram, sebelah barat berbatasan dengan negeri Kailolo, dan sebelah selatan berbatasan dengan negeri Aboru dan negeri Wasu. Luas negeri Pelau 144 km persegi, terbentang dari timur ke barat dan utara ke selatan di wilayah Pulau Haruku, dengan jumlah penduduk negeri Pelau hingga saat ini 9.625 jiwa, yang terdiri dari 2.687 kepala keluarga bermayoritas Muslim. Negeri Pelau terbagi atas 10 wilayah administratif, pemerintahan, dan 6 dusun serta 4 dusun petuanan, yakni Dusun Ori, Dusun Nama, Dusun Waimital, dan Dusun Nama Ea. Negeri Pelau adalah merupakan satu dari 11 negeri yang ada di Kecamatan Pulau Haruku.
Nah, luas negeri Pelau sendiri hampir sebagian luas daripada Kecamatan Pulau Haruku. Sampai saat ini tahun 2023 tercatat jumlah penduduk negeri Pelau itu ada 9.625 jiwa yang terdiri dari 2.687 kepala keluarga. Sistem pemerintahan di negeri ini menganut sistem pemerintahan monarki, yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh raja sebagai pimpinan tertinggi yang akan berganti masanya secara turun-temurun. Dalam sistem pemerintahannya pun juga terdapat 4 kepala soa yang dipilih dan diberhentikan oleh raja sebagai kepala adat. 4 soa ini dipilih untuk membantu raja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain tatanan budaya dan adat istiadat, negeri Pelau juga memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan perikanan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah ini bermata pencarian sebagai nelayan dan petani. Selain sebagai nelayan dan petani, jasa angkutan laut dan darat juga digeluti masyarakat negeri Pelau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lewat anggaran dana desa, pemerintah negeri Pelau setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan program pemberdayaan desa kepada masyarakatnya. Program pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di negeri itu. Ada industri-industri kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat, misalnya industri kerajinan tangan bambu, kemudian ada jenis-jenis yang lain, yang kemudian para tamu undangan yang datang hadir untuk menyaksikan pagelaran Cakalele itu, nah biasanya mereka membeli sebagai oleh-oleh atau cenderamata. Nah kemudian sektor jasa, usaha penginapan juga dia akan memperoleh penghasilan dari kegiatan pagelaran itu, termasuk juga dari aspek-aspek yang lain, misalnya usaha ojek, transportasi laut, transportasi angkutan umum yang dimiliki oleh warga masyarakat Pelau, itu semuanya bisa memperoleh penghasilan daripada. Pemerintah negeri Pelau setiap tahunnya itu melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan melalui bidang program pemberdayaan masyarakat, di mana program-program pemberdayaan itu diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program-program pemberdayaan yang dilaksanakan melalui anggaran dana desa itu antara lain program pemberdayaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, bidang jasa maupun bidang industri kerajinan tangan. Badan usaha milik negeri yang sudah ada sejak tahun 2015 merupakan salah satu wadah untuk membantu meningkatkan serta memperkokoh perekonomian masyarakat di negeri Pelau.
Bumnek di negeri Pelau ini diberi nama Bumnek Matasiri yang mengelola potensi-potensi ekonomi masyarakat Pelau dengan tujuan utama bisa berkontribusi terhadap pendapatan hasil negeri. Di negeri Pelau juga terdapat sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di negeri itu. Air Masawai, ya, air ini sudah ada sejak dulu dan menjadi sumber kehidupan masyarakat di negeri Pelau. Di air Masawai, masyarakat di sana sering melakukan aktivitas mencuci, bahkan menjadi tempat pemandian seru bagi anak-anak. Air Masawai juga merupakan salah satu ikon pariwisata bagi pengunjung yang datang di negeri Pelau. Wano-wano-wati, wano-wano-wenku, Somolo ahai, Iyala elahi, Durawatan. Sobat Mangente Negeri, dalam edisi Mangente Negeri Pelau kali ini, Sobat Mangente Negeri akan melihat langsung prosesi atau ritual adat yang ada di negeri Pelau. Meski di tengah zaman modernisasi saat ini, namun adat budaya di negeri ini masih ada dan terus dilestarikan secara turun-temurun. Ma'atenu Pakapita, Ma'alawahiniyahuai, dan Tenun Matasiri merupakan 3 momen ritual adat yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ritual adat ini berlangsung selama 3 hari. Ma'atenu Pakapita merupakan ritual adat Cakalele yang dilakukan turun-temurun dari zaman leluhur masyarakat negeri Pelau. Ini merupakan ritual adat pertama. Ma'atenu Pakapita merupakan ritual adat 3 tahunan yang selalu digelar. Ritual adat ini merupakan wujud yang menggambarkan sosok pejuang Islam di masa lampau. Ritual adat Cakalele dan Tenun sendiri adalah merupakan ritual adat yang utama di negeri Pelau, dan ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Nah, agak berbeda dengan prosesi-prosesi pelaksanaan Cakalele di negeri-negeri yang ada di Maluku. Ritual adat Cakalele di negeri Pelau ini cuma bisa dilaksanakan 3 tahun sekali sesuai dengan ketentuan adat yang ada di negeri Pelau. Ini merupakan ritual adat yang sakral dan dilakukan semua pria yang akil, yang sudah sunat, serta anak cucu Pelau yang mempunyai keturunan darah dari Hatuhaha. Dengan syarat bermodalkan keberanian, keyakinan, akan kekuatan yang sudah ada dalam darahnya, serta restu orang tua dan raja negeri itu, maka tubuhnya akan kebal ketika mengikuti ritual adat Ma'atenu. Sehingga dalam mengikuti ritual adat ini harus benar-benar bersih dari jiwa serta kesalahan dosa. Semua kaum pria mengenakan pakaian putih dan diikat kepala putih yang melambangkan kesucian. Saat pelaksanaan ritual Ma'atenu atau Cakalele, kaum pria menuju soa atau rumah pusaka masing-masing. Dalam kondisi itu, para pria ini berada dalam kondisi KA atau dikenal dengan sebutan kapitan.
PDKA bukan saja dialami oleh para kaum pria, namun juga dialami kaum wanita ataupun orang-orang yang menonton saat itu, namun memiliki hubungan saudara atau darah dengan mereka. Setelah itu mereka berziarah ke makam para leluhur yang oleh warga disebut keramat. Setelah prosesi Matenu selesai, dilanjutkan dengan prosesi Ma'al Wahiniyah Wai, atau ritual adat ini merupakan kelanjutan dari Matenu Pakapita. Ma'a ala wahiniyah huwai dilakukan oleh perempuan yang sudah berkeluarga atau wanita dewasa. Seperti yang terjadi di masa lampau, perempuan-perempuan ini yang akan memulihkan ekonomi akibat perang dengan menyiapkan bibit unggul untuk ditanam. Bibit unggul ini harus dijaga oleh para kaum wanita sebelum ditanam. Dengan sikap berlari, mengenakan pakaian adat, para perempuan itu berlari membawa bibit unggul mereka untuk ditanam. Proses ritual adat yang ketiga adalah tenun mata siri atau tarian mata siri. Tarian ini menutup ritual adat negeri Pelau di hari ketiga. Tenun mata siri dilakoni oleh 4 anak gadis. 4 anak gadis itu merupakan sosok terpilih pada 4 soa di negeri itu. Keempat anak gadis ini dengan mengenakan pakaian adat akan menari di depan pelataran masjid dikelilingi ratusan perempuan yang menyanyikan syair hikayat negeri Pelau. Anak gadis ini akan menari selama kurang lebih 3 jam yang disaksikan ribuan mata yang memandang. Ritual adat ini merupakan pengingat tentang apa yang terjadi di masa lalu. Di era digitalisasi hingga saat ini, masyarakat yang berada di negeri Pelau masih terus berpegang teguh pada adat budaya dan adat istiadat. Nah, setelah itu juga ada pengembangan potensi yang terus dikembangkan oleh masyarakat yang ada di negeri ini. Demikian Mangente Negeri untuk edisi kali ini. Nantikan kami dalam program Mangente Negeri untuk edisi berikutnya. Saya Novita Bonara pamit. Amato.